Nah sekarang gini, pertama kita kupas dulu dalil-dalilnya, hukum-hukumnya. Ya, bulan Rajab itu dijelaskan dalam Al-Quran ayat At-Taubah ayat 36. Wa qala Allahu ta'ala inna iddati syuhuri indallahi, sungguh bilangan bulan pada sisi Allah itu isna asyara syahran, ada 12 bulan, ya, 12 bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Nah, dalam kitab Allah ketika Allah menciptakan hari, ya, menciptakan langit dan bumi. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi itu sekaligus berbarengan Allah menciptakan jumlah hari dan jumlah bulan sebanyak 12 bulan, gitu, ya. Minha arba'atun hurum, di antaranya 4 bulan itu haram, bulan yang diharamkan. Zalikat dinul qaimu, itulah ketetapan agama yang lurus, gitu, ya. Fala tadlimul fihina anfusakum, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Artinya dalam 4 bulan yang haram ini tahanlah nafsu. Jangan sampai dalam rumah tinggal kita ada cekcok, jangan sampai kita ada cekcok sama orang, tahan nafsu lah, gitu ya. Minimal menahan diri dari amarah, gitu. Nah, dimaksud 4 bulan yang haram itu salah satu mutawaliyat, 3 bulan yang berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Yang satu wa Rajabu Mudhar. Rajab itu artinya dia mudhar, terpisah, ya. Allazi baina Jumada wa Sya'ban. Bulan Rajab itu terletak antara Jumada akhir dan Sya'ban, terpisah, gitu, ya. Jadi 4 bulan itu 4 bulan haram, yang 3 berturut-turut, yang 1 terpisah. Kemudian dalam kitab I'anut Thalibin, sejarah nama bulan Rajab itu diambil dari kata tarjib. Tarjib itu artinya mengagungkan, atau ta'adoma, gitu, memuliakan, gitu, ya. Kemudian kita kupas asal usul penamaan bulan Rajab itu Syekh Ali Izzuddin Ibnul Asir Al-Jazari, ya, Al-Jazari. Beliau ini seorang sejarawan dan biografi Arab, ya. Jadi gini, sebelum datangnya Islam pada masa jahiliyah di kalangan komunitas Arab itu, ya, bangsa Arab itu sudah mengenal bulan Rajab dinamai dengan Munasilul Asinah. Jadi sebelum datangnya Islam, bulan Rajab itu namanya Munasilul Asinah. Maknanya itu mencabut anak tombak dan anak panah. Artinya ketika memasuki bulan yang haram yang 4 itu, orang-orang Arab itu merusak alat-alat perang untuk menghindari peperangan, gitu, ya. Mengharamkan peperangan di bulan 4 itu, ya. Bahkan sunnah ini dilakukan sejak Kanjeng Nabi Ibrahim. Jadi sebelum Rasulullah, Kanjeng Nabi Ibrahim sudah mengharamkan 4 bulan itu, ya, untuk berperang, gitu, ya. Kalau terjadi pembunuhan dikenakan diat. Dulu itu seperti itu, ya. Nah, kemudian jamaah ghafarakumullah, ketika Islam datang, Rasulullah SAW itu menamakan bulan Rajab itu Rajabil Asab wa Rajabil As-Somu, ya. Wa qala Nabi SAW yusama syahrul Rajabil Asaba li'anna rahmata tusabbu ala ummati fihi sabban, ya. Jadi bulan Rajab itu dinamakan Al-Asab karena dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, atas umatku fihi soban. Ditegaskan oleh Rasulullah fihi soban, setiap pagi. Jadi di bulan Rajab ini jamaah jangan memubazirkan waktu subuh, waktu pagi, ya. Pagi itu subuh sampai duha, sampai jam 11 lah. Jadi jangan tidur tuh. Usahakan bangun sebelum subuh, kemudian apalagi tahajud. Setelah sholat subuh, sebelum sholat subuh kita fajri,
kemudian sholat subuh, ya. Nah kemudian sambung tuh sampai duha, karena di situ rahmat Allah diturunkan selama bulan Rajab di pagi hari, gitu, ya. Jadi benar-benar dimanfaatkan pagi hari itu. Wa yuqalul aswamu li annahu nukhiya fihi an qitalil musyrikina, gitu. Dan dinamakan Rajab itu al-aswamu karena dalam bulan Rajab itu dilarang berperang sekalipun dengan kaum musyrikin, gitu, ya. Jadi artinya banyak tahan emosi lah, gitu. Jangan sampai ada musuh di dalam bulan Rajab, gitu. Wa huwa minasyuhuril hurum, dan Rajab itu termasuk dari bulan-bulan yang haram, gitu, ya. Nah kemudian seperti apa dalil-dalil yang terkait dengan ibadah sunnah dan fadail amal dalam bulan Rajab, ya. Gini jemaah sekalian, ini dalam kitab Tabyinul Ajabi Mawarada fi Fadli Rajab, ya. Ini karangannya Ibnu Hajar Asqalani. Beliau berkata dalam kitab ini, lam yurid fi fadli syahri Rajab, gitu. Tidak ada hadis, ya. Tidak ada hadis sahih yang bisa dijadikan hujah terkait keutamaan bulan Rajab. Maka ada kelompok orang-orang yang mengatakan haram perkara-perkara ibadah bulan Rajab, ya. Ibadah sunnah dalam bulan Rajab itu ada yang mengharamkan dan membid'ahkan, gitu. Karena memang diakui oleh Ibnu Hajar juga, ya, lam yurid fi fadli syahri Rajab. Tidak ada hadis sahih yang bisa dijadikan hujah terkait keutamaan bulan Rajab, ya. Wala fi siyamihi wala fi siyami syai'a minhu muayyanin, gitu. Puasa Rajab atau puasa khusus di hari tertentu di bulan Rajab itu tidak ada hadis sahihnya, ya. Wala fi qiyami lailatin makhsusatin, gitu, serta tidak ada kekhususan beribadah pada malam di bulan Rajab, gitu, ya. Fihi hadisun sahihun yasluhu li hujati, pada sebuah hadis sahih yang bisa dijadikan sebagai hujah yang tepat tidak ada perkara-perkara ibadah khusus di bulan Rajab, gitu, ya. Waqad sabaqani ilal jazmi bizalikal Imam Abu Ismaila Al-Harawi Al-Hafizi, gitu, ya. Sebelumnya, tapi ini, ya, dan sungguh sebelumnya itu sudah ada yang melakukan kajian ini, yaitu Imam Ismail Akhrawi Al-Akhrawi Al-Hafiz, ya, penghafal Quran ini. Imam Akhrawi penghafal Quran ini sudah pernah melakukan kajian mengenai ibadah sunnah fadilah di bulan Rajab, ya. Walakin istakhra ana ahlal ilmi yatasamakhuna fi iradil ahadits, gitu. Tapi menurut beliau itu sudah menjadi perkara yang dikenal oleh para ulama. Bahkan ini pakai taukid, ya, sungguh oleh para ulama itu sudah dikenal membolehkan mengamalkan hadis tentang fadilah amal, ya, gitu. Jadi dibolehkan kita mengamalkan hadis tentang fi iradil ahadisi, ya, tentang fadilah amal, sekalipun fil fadaili wa in kana fiha dhaifun malam takun maudu'atan, gitu, ya. Perkara-perkara fadail amal itu boleh kita amalkan dari hadis-hadis yang sifatnya dhaif, ya. Jadi boleh tuh, ya. Kan tadi perkara bulan Rajab tidak ada hadis sahih, tapi adanya di hadis-hadis dhaif. Nah, kesepakatan para ulama dibolehkan mengamalkan perkara fadail amal dari ngambil rujukan dari hadis yang dhaif, ya, dibolehkan, gitu. Malam yang tidak dibolehkan itu takun maudu'atan, gitu. Yang tidak boleh itu hadis-hadis yang maudu, itu nggak boleh. Hadis yang palsu, nah itu nggak boleh.
Jadi kalau ada perkara-perkara ibadah hadisnya sifatnya kedudukannya maudhu, palsu, nggak boleh dijadikan rujukan. Kalau yang dhaif boleh gitu, ya. Kecuali perkara-perkara ibadah wajib, ya. Nah, kemudian dalil barokah di bulan Rajab juga diambil dari firman Allah, ya. Wabtaghi fima ataqallahu, dan carilah apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada kamu untuk kebahagiaan negeri akhirat. Nah, di sini Allah menggunakan firman Allah kata wabtagi, ibtago, ya, ibtagi goyatun, ya, wabtagi. Ini bahasa Arabnya. Artinya tujuan. Artinya Allah ini menjelaskan kita itu harus memiliki tujuan untuk mencari anugerah Allah, yang tujuannya adalah mencari kebahagiaan negeri akhirat gitu. Bahkan ini Allah perintahkan gitu. Allah perintahkan, ya. Misalnya gini, kalau kita pergi umrah atau pergi haji, kan orang Arab ada yang suka nanya tuh, ya. Suka nanya gini, istibgo. Ente mau ngapain? Datang ke sini. Tujuan ente apa? Umroh, haji. Nah, istibgo katanya, ya. Kalau kita ketemu ulama di sana diskusi tentang haji dan umroh, ya ditanya oleh ulama sana, istibgo katanya. Tujuan ente apa datang ke sini gitu. Artinya kita harus punya tujuan dalam perkara-perkara ibadah gitu, ya, dan perkara-perkara dunia. Yang tujuannya adalah Allah tuntunkan supaya kita mencari kebahagiaan negeri akhirat gitu, ya. Kemudian jamaah sekalian, di antaranya tadi kita sudah jelaskan perkara mengenai barokah itu ada yang sifatnya asaron au makanan au syahran. Di antaranya di bulan Rajab juga itu ada barokah-barokah yang harus kita ngalap barokahnya gitu, ya. Karena gini jamaah sekalian, di dalam bulan Rajab, di antara barokah di bulan Rajab, ya, tujuan kita nih mengalap barokah di bulan Rajab itu jalannya di antaranya banyak berdoa di bulan Rajab. Ini yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, karena ini dicontohkan oleh Rasul sifat sunahnya. Doa ini sifat sunah yang contoh Rasulullah SAW, ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan. Nah, kalau doa ini kita umum udah kenal, ini doa yang memang sifatnya ini adalah sunnah, ya, karena dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini barokah. Jadi ketika masuk bulan Ramadan, bulan Rajab, kita doa ini, ya. Kemudian Abu Bakar Al-Waraq Al-Bakhi mengatakan bulan Rajab itu ibarat angin, bulan Sya'ban itu ibarat mendung, dan bulan Ramadan itu ibarat hujan. Jadi barokah turun dari Allah itu bertahap. Kan kalau kita mau turun hujan tuh angin dulu, mendung, terus hujan. Puncak barokah itu adanya di bulan Ramadan. Tapi dari mulai bulan Rajab itu sudah turun barokah gitu, ya. Kemudian istri Rasulullah SAW, Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, beliau berkata gini, balagoni annaka tuharimu asya'a salasa gitu. Telah sampai kepada saya dari Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengharamkan 3 hal. Pertama, al-alama fi saubi gitu, pakaian yang terbuat dari sutra. Jadi kita laki-laki nggak boleh pakai pakaian yang dari sutra, ya. Yang kedua, wa misarotal urjuani, tidak boleh kita menggunakan pelana sutra warna merah tua. Itu kalau kuda, ya, gitu. Dulu itu ada kuda, gitu ya. Pakai di pelananya itu dipakein sutra warna merah tuh nggak boleh oleh Rasulullah, diharamkan. Wasoma rojabin kulihi gitu, dan kita berpuasa Rojab 1 bulan penuh itu nggak boleh, ya. Jadi kalau mau puasa Rojab itu sunahnya itu jangan 1 bulan penuh, nggak boleh ini oleh Rasulullah, ya.
Yang baik seperti apa puasa Rajab? Tanggal 1 sampai tanggal 10 berturut-turut, atau tanggal 1 dan tanggal 10. Jadi kalau kita tidak sanggup tanggal 1 10 hari berturut-turut, ambil aja tanggal 1-nya dan tanggal 10-nya, ya. Dari sekian banyak amalan ulama di bulan Rajab itu, yang paling ringan, ya, amalan bulan Rajab itu yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu membaca istighfar 100 kali di hari-hari di bulan Rajab. Itu baca istighfar 100 kali, kemudian ditutup dengan sedekah. Jadi maknanya di bulan Rajab itu jangan sampai kita kehilangan istighfar 100 kali dan kehilangan tidak sedekah. Usahakan bersedekah di bulan Rajab.